Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, saya melakukan aktivitas yang sama dari pagi, dan tentu kesehatan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi kita semuanya. Di dalam itu terdapat pikiran yang jernih dan pikiran sehat juga. Teman-temanku, saya masih mencoba untuk membahas mengenai isu yang semakin memanas di Pilkada Halmahera Selatan, sebab berseliweran berbagai berita di media sosial yang tak ada habisnya. Padahal kita ketahui bersama bahwa Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara dalam suratnya, sebagaimana saya jelaskan sebelumnya, ada dua surat yang sudah dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara. Surat yang pertama adalah mengenai surat keterangan yang menjelaskan tentang pemilik STTB dan nomor seri 17 jasa yang disampaikan oleh klien saya, Usman Sidik, itu adalah benar ijazah milik yang bersangkutan. Tetapi kemudian Dinas Pendidikan Provinsi menganulir surat itu dengan mengeluarkan surat yang perihalnya adalah menarik surat keterangan tersebut. Dan sebetulnya hal ini sudah harus clear ya, dan tidak lagi menjadi perdebatan, sebab kita menjadi dungu ya, menjadi tidak cerdas, karena berulang kali saya tegaskan bahwa ijazah adalah syarat administrasi calon kepala daerah ya. Oleh karena itu, kedudukan ijazah akan dilakukan klarifikasi oleh KPU pada instansi terkait atau sekolah terkait yang mengeluarkan ijazah. Dan berkaitan dengan ijazahnya Pak Usman Sidik, sudah secara resmi SMA Muhammadiyah Ternate sebagai institusi yang mengeluarkan surat tanda tamat belajar itu, sebagaimana disebutkan dalam keterangan persnya, sesungguhnya telah jelas bahwa ijazah itu benar adanya dan faktanya juga demikian. Tetapi ini memang sengaja digoreng ya, atau di blow up terus oleh teman-teman yang memiliki kepentingan untuk menjatuhkan martabat, kehormatan, dan tentu isu ini digelindingkan terus sebagai manuver politik dalam mencari dukungan partai politik yang limit waktunya semakin dekat. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan kepada Anda semua bahwa kemarin pada tanggal 24 ada kejutan yang luar biasa yang saya terima di rumah saya di Ternate. Saya dikirimi surat oleh Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara yang isinya tentu sangat menarik. Saya akan buka surat itu setelah hari Kamis saya tiba di Ternate dan saya akan melakukan konferensi pers.
surat itu menjelaskan bahwa ijazah Pak Usman itu terdapat kejanggalan. Nah, hanya saja disayangkan kejanggalan yang dimaksud itu tidak disebutkan oleh yang bersangkutan. Dalam hal ini kepala dinas ya, Saudara Amiruddin. Jadi dia cuma menyebutkan ada kejanggalan sehingga tidak dapat diproses permohonan yang bersangkutan. Yang dimaksud permohonan itu adalah sebelumnya memang Pak Usman Siddiq mengajukan surat permohonan keterangan nomor seri ijazah. Dan saya jelaskan dinas sudah mengeluarkan surat keterangan dan mengakui nomor seri itu. Kemudian surat yang dikeluarkan dinas susulan adalah menarik surat itu. Dan sekarang dinas menyurat lagi kepada Saudara Usman Siddiq menyatakan bahwa ada kejanggalan pada ijazah itu. Dan yang anehnya lagi, meminta Saudara Usman Siddiq menghadap, membawa NEM asli, ijazah asli, dan nilai Eptanas asli. Nah, dalam konteks ini menarik sekali. Saya akan memperlihatkan surat itu kepada saudara-saudara. Siapa sebetulnya aktor di balik ini? Dan saya ingin menyampaikan bahwa ini sudah sangat politis. Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara sudah digiring masuk pada wilayah politik. Kebijakannya dimanfaatkan untuk menguntungkan kepentingan orang per orang. Kita ketahui bersama bahwa Dinas Pendidikan ini adalah lembaga publik dan jabatan yang diisi oleh pengambil keputusan di dalam itu adalah ASN ya, aparatur sipil negara. Mereka dilarang untuk membuat keputusan-keputusan yang sifatnya politis karena itu masuk pada wilayah pemilu, apalagi berkaitan dengan hal-hal yang sangat politis seperti ini. Nah, pertanyaan yang mendasar adalah surat itu mengatakan bahwa terdapat kejanggalan pada ijazah. Dan yang menariknya adalah dalam kapasitas apa dia meminta Saudara Usman hadir dan membawa NEM, nilai Eptanas asli dan ijazah asli. Ini yang menurut saya sangat janggal ya. Dan saya sudah melayangkan somasi kepada Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara dan sedang menyiapkan beberapa langkah hukum untuk memberi pelajaran kepada orang yang sering memanfaatkan jabatannya untuk menguntungkan orang lain atau pihak-pihak tertentu. Ini yang sangat kita sayangkan. Karena itu saya akan menyampaikan klarifikasi dan konferensi pers secara resmi pada hari Kamis nanti di Ternate. Saya menghadiri undangan daripada Dinas Pendidikan. Jadi menarik memang. Saya akan lihat dan kita akan coba memanfaatkan sisi yang disiapkan oleh undang-undang, dalam hal ini maladministrasi yang ranahnya adalah Ombudsman, kemudian Bawaslu sebagai pengawas pemilu, dan Komisi Aparatur Sipil Negara yang mengawasi indisipliner aparatur sipil negara atau ASN. 3 lembaga ini akan kita manfaatkan untuk melaporkan tindakan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara dalam hal ini Kepala Dinas. Dan kita akan bertemu di dalam forum-forum ini. Karena saya berharap sebetulnya siapapun yang bertarung nanti dengan cara-cara yang fair, dengan cara-cara yang sehat, dan dengan cara itu kita mungkin akan lebih baik ya, dengan kita akan lebih mampu menghadirkan sebuah pemilu yang berkualitas. Tidak perlu kita terlalu menggunakan cara-cara yang ujungnya itu mengadu domba masyarakat. Maluku Utara ini provinsi yang sudah harus belajar untuk berpolitik secara baik. Karena pada hasil pilkada di Maluku Utara pada umumnya, maaf sekali, daerahnya tidak mengalami kemajuan. Kepala-kepala daerahnya pada umumnya itu tidak berpacu prestasi. Di pilkada ini harusnya masyarakatnya dilatih untuk berpikir memilih pemimpin itu dengan mengutamakan integritas, kredibilitas, kapasitas, supaya kepala daerah yang nanti jadi kepala daerah juga bersaing gagasan, bersaing kemampuan, bersaing prestasi. Jangan bersaing dengan isu-isu yang kotor, jangan saling menjatuhkan. Nanti daerah kita itu begitu terus, dan itu kita sayangkan sekali.
Kenapa? Karena kita ingin sekali negeri itu harus lebih baik ya. Siapapun yang nanti jadi bupati, jadi wali kota, kita ingin negeri itu tentu lebih baik. Nah, sahabatku dimanapun Anda berada, tunggu saya nanti. Saya akan hadir pada sidang yang nanti digelar oleh beberapa lembaga yang saya sebutkan tadi. Hari ini laporan kita ke Bawaslu sudah kita layangkan, dan Ombudsman juga rencananya hari ini kita layangkan laporannya. Kemudian Komisi Aparatur Sipil Negara juga kita laporkan terkait dengan tindakan kepala dinas yang diduga kuat ikut bermain dalam politik praktis dengan memanfaatkan jabatannya. Saya memiliki beberapa bukti yang cukup kuat, dan tentu sebagai warga negara siapapun kita berharap taat hukum, jangan mengambil tindakan-tindakan yang merugikan siapapun, apalagi dalam memangku jabatan-jabatan publik ya. Kita berharap siapapun dia, jabatan apapun yang dia punya, itu senantiasa dia bisa manfaatkan kebijakannya untuk kepentingan publik, bukan untuk kepentingan orang per orang. Jadi teman-temanku, saya sering gelisah karena saya melihat orang tidak pernah membayangkan negeri kita itu bagaimana caranya jadi lebih baik dari setiap pemilu. Jangan kita terus-terus diadu domba dengan fitnah-fitnah atau pikiran-pikiran yang tidak produktif. Seseringkali kita diperdebatkan atau kita diperlihatkan oleh perdebatan para calon kepala daerah dengan cara-cara yang edukatif. Masyarakat sudah harus dilatih dan dididik dengan cara-cara yang produktif. Jangan memanfaatkan kekuasaan untuk hal-hal yang tidak produktif, sebab masyarakat kita akan terus larut dalam situasi kebatinan yang memprihatinkan. Karena itu pilkada, politik uang, politik suku, politik etnis, politik agama sudah harus dihentikan. Jadi sekali lagi saya ingatkan bahwa hukum administrasi pemilu itu tidak mampu digunakan sebagai alasan untuk menjatuhkan pasangan calon. Jika salah satu pasangan calon tidak memenuhi syarat, maka secara otomatis dia gugur tanpa digugurkan oleh KPU. Jadi saya ulangi, KPU tidak diberi kewenangan untuk menggugurkan pasangan calon. Tetapi undang-undang telah mengatur bahwa kalau ada pasangan calon yang tidak memenuhi syarat, maka dia yang akan gugur dengan sendirinya. KPU hanya mengatur tahapan, mengatur jadwal. Dan syarat dan administratif sudah diatur oleh undang-undang, bukan diatur oleh KPU. Jadi kalau ada pasangan calon yang tidak memenuhi syarat administrasi yang saya sebutkan itu, syarat administrasi dukungan partai politik, syarat administrasi perorangan, dan syarat administrasi yang bersifat umum, jasa dan lain-lain. Jika mereka tidak memenuhi syarat, maka dengan demikian itu akan dibatalkan sendiri oleh dia batal sendiri karena tidak memenuhi syarat. KPU hanya pleno dan menetapkan calon yang memenuhi syarat. Itu yang harus dipahami. Jadi para pakar hukum juga jangan terlalu membuat pendapat hukum yang membuat masyarakat tambah nggak ngerti. Saya lihat beberapa komentar pakar hukum yang mengatakan KPU punya hak menggugurkan pasangan calon begini-begini. KPU bisa menggugurkan pasangan calon jika ijazahnya diduga palsu tanpa dibuktikan. Pendapat hukum yang benar itu adalah setiap calon kepala daerah harus memenuhi syarat. Syarat administrasi itu ada administrasi dukungan partai politik, dukungan perorangan, dan syarat umum yang sifatnya perorangan. Syarat umum itu adalah termasuk di dalamnya adalah ijazah, memiliki ijazah paling rendah itu SMTA, NPWP dan lain-lain. Jadi kalau seseorang ingin menjadi calon kepala daerah tidak memenuhi syarat itu, dia gugur dengan sendirinya tanpa KPU gugurkan. Jadi bukan KPU yang menggugurkan orang ini. Jangan kita buat pendapat yang menyesatkan. Tidak perlu KPU menggugurkan orang itu, dia akan gugur dengan sendiri. Nah, terkait dengan klarifikasi
jasa itu sah atau tidak itu bukan lagi ranah KPU, apalagi Dignas. Dignas dalam kapasitas apa memanggil orang, memeriksa ijazah orang? Ijazah itu bukan dikeluarkan oleh Dignas Provinsi, bukan. Ijazah itu dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional. Nomor seri itu keluar dari Departemen Pendidikan Nasional dan itu dicetak oleh Perum Peruri. Bukan Dignas Provinsi yang mencetak. Dignas Provinsi itu hanya penerus kebijakan. Dan prosedur ujian itu yang melaksanakan ujian adalah sekolah. Dinas Pendidikan melaksanakan ujian kalau paket C, ya, atau ujian persamaan. Tapi itu pun harus ada lembaga yang menyelenggarakan. Dinas hanya sebagai mediasi. Jadi memang kita harus memahami ini dengan baik. Sekali lagi saya tegaskan, yang mengeluarkan ijazah itu Departemen Pendidikan Nasional, nomor serinya diterbitkan. Blankonya diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional. Kemudian yang mengisinya adalah sekolah-sekolah yang melaksanakan ujian. Begitu kira-kira. Jangan lupa ya teman-teman sekalian, ini cuma relaksasi pagi aja. Saya hanya ingin berbagi cerita aja. Yang terpenting kita olahraga terus, sehat, dan jangan lupa subscribe ya, subscribe channel saya ini biar saya terus berbagi. Dan siapapun yang bermasalah secara hukum, pidana, perdata, gonogini, warisan, dan segala macam, boleh tulis komentar di bawah ini, ya. Terus Anda kirim ke saya, nanti saya akan jawab. Masalah-masalah hukum apa yang Anda hadapi, saya akan jelaskan kedudukan hukumnya tanpa Anda harus bayar dan segala macam. Cukup Anda subscribe channel ini supaya kita terus berkreasi untuk Anda semua. Salam.